Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Justina Divani dengan NIM 2210802559 akan menjelaskan terkait off the job training dan on the job training. Video ini digunakan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Pelatihan dan Pengembangan SDM. Yang pertama ada off the job training. Off the job training adalah pelatihan yang dilakukan di luar lingkungan kerja sebenarnya. Pelatihan ini dilakukan di tempat khusus di luar kantor agar karyawan terutama yang baru dapat belajar tanpa tekanan pekerjaan nyata. Off the job training memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu karyawan dilatih oleh pelatih ahli. Pelatihan biasanya diberikan oleh instruktur profesional yang memiliki pengetahuan dan pengalaman luas, sehingga materi yang diajarkan lebih berkualitas. Yang kedua, ada program pelatihan dibuat secara terencana dan sistematis, sehingga karyawan dapat belajar langkah demi langkah. Yang ketiga, yaitu pelatihan dapat direncanakan pada akhir pekan atau jam malam agar tidak mengganggu jadwal kerja reguler. Yang keempat, keterampilan baru dapat diajarkan dengan mudah karena pelatihan dilakukan secara penuh waktu. Dan yang terakhir, yaitu video dan rekaman akan berguna bagi karyawan untuk ditonton di waktu luang atau berulang kali agar mudah dipahami. Namun, off the job training memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya yang pertama yaitu pelatihan yang dilakukan memiliki biaya yang lebih tinggi karena harus membayar instruktur, tempat, dan fasilitas tambahan. Yang kedua, memiliki dampak yang tidak langsung terlihat dan memerlukan waktu untuk diterapkan di tempat kerja. Yang terakhir yaitu motivasi karyawan tidak tinggi karena bisa saja mengalami kecapean karena sudah lelah bekerja. Kemudian ada contoh of the job training. Yang pertama yaitu lecture, merupakan pelatihan yang menjelaskan materi secara langsung kepada peserta, biasanya dengan cara ceramah atau presentasi. Yang kedua ada diskusi, merupakan pelatihan dengan mengkomunikasikan dua arah antara pelatih dan peserta, serta antar peserta untuk saling bertukar ide dan pendapat. Yang ketiga ada case study, merupakan pelatihan di mana peserta mempelajari dan memecahkan masalah nyata dari suatu situasi bisnis atau kerja, lalu mendiskusikan solusinya. Yang keempat, case incident, yaitu pelatihan yang fokus pada satu masalah atau isu tertentu untuk dianalisis secara mendalam oleh peserta. Yang kelima, ada BMT atau Behavior Modeling Training, adalah pelatihan di mana peserta mengamati seseorang melakukan tugas dengan benar, lalu meniru perilaku tersebut agar bisa melakukannya sendiri. Yang keenam, ada role play, yaitu pelatihan di mana peserta mempraktikkan perilaku atau keterampilan baru dalam situasi simulasi yang aman. Kemudian yang ketujuh ada simulasi, merupakan pelatihan yang meniru situasi nyata agar peserta bisa berlatih menghadapi kondisi kerja sebenarnya. Kemudian yang kedelapan yaitu games, merupakan pelatihan yang menggunakan kompetisi terstruktur atau permainan untuk membantu peserta belajar keterampilan tertentu dengan cara menyenangkan dan interaktif. Kemudian yang terakhir yaitu action learning, merupakan metode pelatihan di mana peserta menangani masalah nyata di tempat kerja dan bertanggung jawab atas solusi yang mereka buat. Yang kedua ada on the job training. On the job training adalah cara melatih karyawan yang dilakukan secara langsung di lingkungan kerja itu sendiri. Metode ini dianggap lebih efisien dan hemat biaya karena tidak perlu tempat khusus atau pelatih dari luar. Karyawan bisa belajar langsung menggunakan alat, mesin, atau sistem kerja yang nantinya akan digunakan dalam pekerjaan sesungguhnya. Biasanya, pelatihan dilakukan dengan bimbingan dari karyawan senior atau supervisor yang sudah berpengalaman. Kelebihan yang dimiliki oleh on the job training yang pertama,
Karyawan dapat memiliki keterampilan lebih dari satu karena karyawan dapat ditempatkan di berbagai departemen. Yang kedua, lebih hemat biaya. Hal ini karena tidak perlu memanggil pelatih dari luar dan bisa dilakukan di tempat sendiri. Yang ketiga, karyawan baru cepat beradaptasi karena langsung mengenal lingkungan kerja, alat, dan rekan kerja sejak awal. Yang keempat, memiliki umpan balik langsung, artinya karyawan bisa tahu kesalahan dan memperbaikinya segera. Yang terakhir, memiliki peluang berkembang lebih cepat karena karyawan mendapatkan pengalaman nyata dan pemahaman menyeluruh tentang perusahaan. Adapun kekurangan on the job training, yang pertama, kualitas karyawan tergantung pada kemampuan pelatih, karena jika pelatih tidak punya cukup pengetahuan atau cara mengajar yang baik, maka karyawan baru bisa tidak belajar dengan maksimal. Yang kedua, bisa mengganggu waktu kerja pelatih, karena pelatih tetap harus menyelesaikan pekerjaannya sendiri dengan memberikan pelatihan untuk karyawan baru. Hal ini dapat membuat pelatih kewalahan dan melewatkan tenggat waktu pekerjaan. Yang ketiga, tidak maksimal dalam menjelaskan teori, karena pelatih hanya berfokus pada praktik daripada teori, sehingga karyawan baru hanya paham cara melakukan sesuatu tanpa mengetahui alasannya. Kemudian yang terakhir, pelatihan yang digunakan kurang cocok untuk melatih hal-hal yang kompleks atau strategis seperti perencanaan, analisis data, atau manajemen. Adapun contoh on the job training, yang pertama, job instruction training, yaitu pendekatan yang formal, struktur, dan sistematis terhadap pelatihan di tempat kerja yang terdiri dari 4 langkah, yaitu persiapan, instruksi, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Yang kedua ada performance aid, yaitu perangkat di lokasi kerja yang membantu karyawan melakukan pekerjaannya. Yang ketiga ada job rotation, yaitu suatu metode pelatihan di mana peserta pelatihan dicoba ditempatkan di berbagai posisi, fungsi, atau bagian dalam perusahaan. Kemudian yang keempat ada magang, yang merupakan metode pelatihan kerja untuk tenaga terampil yang menggabungkan pelatihan langsung di tempat kerja dan pembelajaran di kelas. Kemudian ada coaching, yaitu proses di mana yang berpengalaman dan ahli membimbing orang lain untuk mengembangkan pemahaman, keterampilan, dan teknik yang membantu meningkatkan kinerja serta pencapaian dalam pekerjaan. Yang terakhir ada mentoring, yaitu proses ketika seorang karyawan senior membantu dan membimbing karyawan junior dalam mengembangkan karirnya. Selanjutnya ada kombinasi antara on the job training dan off the job training yang dapat diterapkan pada sektor perbankan syariah, seperti memberikan materi terkait akad-akad perbankan syariah menggunakan off the job trainings, kemudian melakukan implementasi dengan on the job trainings. Cukup sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.